Air mata yang menetes di pipimu, bukti kau rindu pada keluargamu. Nyawa yang kau relakan untuk negara, tak bisa disangkal kaulah pahlawan bangsa. Perawatku, perawat bangsa, berjanji setia demi kemanusiaan. Perawatku, pahlawan bangsa, tetap teguh walau kau terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Okyan Herlando, seorang perawat dari Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan tentang radang lambung atau gastritis. Tahu nggak apa itu gastritis? Ya, saya akan memaparkannya lewat sebuah artikel ya. Saya juga punya catatan, tidak dari pemikiran sendiri ya, dari referensi dari banyak buku. Definisi atau pengertian dari radang lambung atau gastritis yaitu gangguan sistem pencernaan yang juga dikenal sebagai radang lambung. Penyakit ini terjadi ketika lapisan dalam dinding lambung atau mukosa lambung itu terjadi peradangan atau membengkak. Peradangan lapisan lambung dapat terjadi secara mendadak atau radang lambung akut dan berlangsung dalam waktu yang lama atau radang lambung kronis. Radang lambung akut yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi kronis. Itu ya. Jadi sesuatu yang akut itu kalau tidak ditangani dengan baik akan menjadi kronis atau lama ya di proses penyembuhannya. Kronis ini umumnya tidak berbahaya dan dapat disembuhkan dengan obat tertentu. Namun dalam beberapa kasus peradangan radang lambung lambat laun dapat berkembang menjadi penyakit GERD. Ini yang sangat ditakutkan ya. Atau reflux asam lambung. Jadi asam lambung yang naik dan bahkan meningkatkan risiko kanker perut. Lebih bahaya ya. Makanya jangan menyepelekan penyakit mah ya. Buat kaum perempuan nih. Kamu kenapa? Sakit? Iya. Sakit apa? Cuma sakit emah. Sakit emah kok cuma ya. Jadi jangan sepelekan penyakit mah ya. Terus kita lanjut, seberapa umumkah penyakit ini? Gastritis termasuk kondisi umum. Hanya saja penyakit ini lebih banyak dijumpai pada orang-orang yang menggunakan obat pereda nyeri dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi kebiasaan meminum obat anti nyeri karena mungkin untuk menghilangkan rasa nyeri misalnya pada patah tulang atau apa gitu. Dia mengkonsumsinya itu rutin setiap hari atau pada sakit kepala. Ini resiko atau rentan terkena penyakit gastritis. Obat-obatan ini diketahui bisa mengikis lapisan yang melindungi dari efek asam lambung. Jadi asam lambungnya ini mengikis karena si orang tersebut ya, kita sering mengkonsumsi obat-obatan pereda nyeri ya. Jadi mukosa lambung atau lapisan kulit lambung kita tuh semakin tipis. Jadi si asam lambung itu mudah untuk mengiritasi
Selain itu, orang yang sudah kecanduan alkohol juga rentan mengalami peradangan pada lambung. Jika dibiarkan, peradangan dapat menyebabkan terbentuknya lubang pada lapisan lambung yang istilah medisnya disebut perforasi lambung. Ini lebih bahaya ya. Kalau terdapat lubang pada lambung ya, kita bayangin aja lambung kita berlubang gitu. Udah makan lambung kita tuh kotor gitu, tempatnya kotoran, tempatnya memproses makanan. Kalau berlubang ini bisa kemana-mana. Menurut jenisnya, apa saja sih jenis penyakit radang lambung? Selain dibedakan menjadi peradangan akut dan kronis, gastritis juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada jenis gastritis yang bersifat erosif, yang berarti mengikis lapisan lambung. Namun ada pula yang bersifat non-erosif. Berikut berbagai jenis gastritis yang sejauh ini telah diketahui. 1. Itu radang lambung akibat infeksi. Peradangan lambung dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori, virus maupun jamur. Di antara ketiganya, bakteri Helicobacter merupakan salah satu mikroorganisme yang paling sering menyebabkan penyakit ini. Gastritis akibat infeksi bakteri biasanya bersifat kronis dan dapat berujung menjadi penyakit tukak lambung atau usus. Tanpa penanganan yang tepat, penyakit ini bisa bertahan seumur hidup dan meningkatkan resiko kanker lambung. Hati-hati ya, bisa berkembang menjadi kanker lambung. Jenis yang kedua yaitu radang lambung reaktif. Gastritis reaktif terjadi apabila lapisan lambung berkontak dengan zat penyebab iritasi dalam jangka waktu yang lama. Zat penyebab iritasi umumnya adalah obat pereda nyeri non-steroid atau NSAID, alkohol, dan bahkan cairan empedu dari tubuh Anda sendiri. Peradangan lambung reaktif biasanya bersifat kronis dan erosif. Artinya, zat penyebab iritasi terus mengikis lambung, meningkatkan risiko terbentuknya luka. Hal ini juga bisa menyebabkan perdarahan, sumbatan, bahkan pembentukan lubang pada lambung dan usus. Yang ketiga, radang lambung autoimun. Peradangan lambung autoimun terjadi bila sistem kekebalan tubuh justru menyerang sel-sel sehat yang menyusun dinding lambung. Penyakit ini umumnya bersifat kronis, tapi bersifat non-erosif alias tidak menyebabkan pengikisan lapisan lambung. Radang lambung akut erosif. Yang keempat ya, radang lambung akut erosif terjadi setelah lambung berkontak langsung dengan zat penyebab iritasi seperti obat, NSAID tadi ya, alkohol atau narkotika. Pada kasus seperti ini, lapisan lambung terkikis dengan cepat sehingga risiko terbentuknya luka juga besar. Terdapat salah satu bentuk radang lambung akut erosif yang disebut stres gastritis. Kondisi ini terjadi ketika tubuh mengalami masalah serius seperti cedera parah, luka bakar, penyakit kritis atau sepsis, respon ekstrim tubuh terhadap infeksi. Ini juga ya, ngeri. Yang kelima, jenis gastritis lainnya. Selain keempat jenis gastritis yang utama, ada pula peradangan lambung dalam bentuk sebagai berikut, yaitu radang lambung post gastrektomi, trauma pada lapisan perut yang membuat lapisan lambung merosot setelah prosedur operasi. Radang lambung radiasi, radang lambung karena paparan radiasi yang mengiritasi lapisan lambung.
Radang lambung eosinofilik. Bentuk radang lambung akibat reaksi tubuh pada zat alergen yang tidak diketahui. Ini reaksi alergi ya. Tanda dan gejala. Apa saja sih tanda dan gejala gastritis? Nih pasti ibu-ibu nih sering nih. Bapak-bapak juga sih. Orang yang menderita radang lambung seringkali tidak menunjukkan gejala apapun sampai akhirnya didiagnosis. Pasalnya, gejala radang lambung sering tampak samar dan salah dikenali sebagai gejala gangguan pencernaan lain. Gejala gastritis yang paling sering muncul adalah hilang nafsu makan, mual dan muntah, nyeri pada perut bagian atas, serta cepat merasa kenyang meskipun baru makan sedikit. Perut merasa begah ya. Wah, enak banget nih makan. Baru juga dikit. Tapi kayaknya penuh nih perut gua. Nah, jangan-jangan kamu kena tuh gastritis. Apabila dinding lambung telah mengalami perdarahan, gejalanya mungkin baru muncul ketika Anda muntah atau buang air besar. Perdarahan dapat mengubah warna feses menjadi hitam, serta menyebabkan muntah darah atau berwarna pekat seperti kopi. Nah, ini nih tanda-tandanya ya. Kalau kita BAB, oh warnanya hitam, ini harus dicurigai. Telah terjadi perdarahan di dalam perut kita ya, dalam lambung kita. Masih ada beberapa gejala radang lambung lainnya yang belum diketahui atau belum disebutkan di atas ya. Jika Anda memiliki kekhawatiran atau pertanyaan terkait gejala tertentu, sebaiknya segera konsultasikan kepada dokter untuk mendapatkan solusinya. Ingat ya, konsultasikan kepada ahlinya, pada dokter ya, karena ini menyangkut kesehatan Anda sendiri. Jangan coba-coba ya. Nah, kapan sih harus pergi ke dokter, Pak? Anda harus menghubungi dokter jika mengalami gejala gastritis yang tidak kunjung membaik. Anda juga perlu memberitahu dokter jika mengalami rasa tidak nyaman pada perut setelah minum obat, terutama aspirin, jenis aspirin atau obat peredar nyeri lainnya, ibuprofen, paracetamol. Nah, itu kalau ngerasa nggak enak atau sakit di perut itu harus dikonsultasikan. Jangan-jangan lambung kita teriritasi nih. Muntah darah. Nah, ketika muntah darah, buang air besar berdarah setelah gejala radang lambung yang dibarengi perubahan warna feses menjadi hitam adalah kondisi darurat. Segera hubungi dokter dan untuk mendapatkan pengobatan medis yang tepat. Lanjut kita ke penyebab dan faktor resiko. Apa sih penyebab gastritis? Penyebab radang lambung atau gastritis yang paling umum adalah konsumsi obat pereda nyeri dalam jangka waktu yang panjang ya. Dikit-dikit puyeng, minum obat nyeri. Minum lagi. Besoknya lagi minum lagi. Sehari 3 kali tuh. Udah kecanduan ya. Efek samping ini disebabkan oleh bahan aktif dari obat yang menghambat kerja enzim COX atau cyclooxygenases di dalam lambung. Enzim COX adalah enzim yang bertanggung jawab terhadap munculnya rangsangan nyeri. Enzim ini juga berfungsi mempertahankan lapisan lambung agar lambung terlindungi dari efek asam yang mengikis. Lanjut. Apabila kerja enzim COX terhambat, lapisan lambung akan mudah terkikis. Nah, ini obat tadi, obat pereda nyeri yang kita minum ini menghambat enzim ini. Enzim ini fungsinya untuk melindungi lambung dari asam lambung. Kalau dia dihambat produksinya,
otomatis asam lambung itu gampang mengikis lambung kita ya, lapisan paling tipis pada lambung kita atau lapisan mukosa, dan akibatnya radang dan pendarahan lambung dapat terjadi. Selain penggunaan obat pereda nyeri dan dalam jangka panjang, gastritis juga dapat disebabkan oleh sejumlah faktor sebagai berikut. Kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Nah, ini yang suka abok-abok nih, alkohol. Nah, hati ya. Konsumsi makanan yang asam, pedas, tinggi lemak, dan mengandung kafein. Yang pedas sudah jelas ya. Kita udah tahu lah pasti. Tiap kita berobat ke dokter, awas ya, jangan makan yang pedas, yang asam-asam. Nah, yang tinggi lemak ini nih, ini yang mungkin belum banyak yang tahu nih. Tinggi lemak ya, minyak-minyak, gaji, santan, nggak bisa ya. Dan mengandung kafein. Nah, kafein itu dari kopi. Jangan konsumsi banyak-banyak kopi ya, kafein. Infeksi perut yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini juga dari infeksi bisa menyebabkan gastritis. Penyakit diabetes tipe 1, penyakit Crohn, dan alergi makanan. Oh, ternyata diabetes juga bisa menyebabkan peradangan pada lambung. Reflux atau aliran balik cairan empedu menuju lambung. Empedu nih, cairan empedu. Di sini nih. Balik dia ke lambung. Kok terbalik, Bang? Macet, Bang, sananya. Oh, gitu. Iya, ya. Akhirnya dia mau di situ terus muter-muter. Jadi mengikis lambung. Mengalami stres berat yang tidak terkelola dengan baik. Oh, kita lagi banyak kerjaan nih. Job kita banyak nih. Schedule kita banyak. Wah, kita kan artis. Apa? Hari ini kita ke Manado. Besoknya ke Papua. Lusanya kita ke Jawa Timur. Kita ngatur waktunya pusing nih. Kurang istirahat, stres, banyak pekerjaan. Ini bisa menyebabkan kita terkena gastritis. Apa yang meningkatkan resiko terkena penyakit ini? Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko Anda terkena penyakit radang lambung. Berikut diantaranya. Yang pertama, sering mengkonsumsi makanan pedas atau yang mengandung banyak lemak seperti gorengan, sambal, dan hidangan yang banyak cabenya. Sayur cabai, cok. Kalau kondangan kita sayur cabenya banyak, cok. Ah, ada ya. Terlalu banyak. Dikit-dikit aja. 2 biji. Kelebihan berat badan atau obesitas. Kita harus tahu GMT. Normal enggak sih berat badan kita? Itu ada pengukurannya. Kalau termasuk obesitas kita diet lah. Sedang mengalami atau menjalani pengobatan tertentu seperti antibiotik, aspirin, steroid, dan pil KB. Ternyata pil KB juga bisa ya. Makanya banyak ibu-ibu ya yang kena gastritis. Pil KB dikonsumsi tiap bulan. Terus lanjut kita. Stres atau kelelahan yang tidak terkelola dengan baik. Seperti tadi ya. Sering konsumsi obat pereda nyeri. Penyakit lain yang disebabkan oleh infeksi seperti HIV/AIDS, penyakit Crohn, dan infeksi bakteri lainnya. Alergi makanan khususnya bagi orang pengidap gangguan pencernaan. Apa saja komplikasi dari radang lambung? Banyak ya. Buka lambung, radang lambung atrofik, anemia, atau kekurangan darah merah, defisiensi vitamin B12 dan anemia pernisiosa, tumor lambung, perforasi lambung. Ya, banyak ya. Bagaimana dokter mendiagnosis penyakit ini? Bisa. Prosesnya bisa di endoskopi, tes untuk deteksi
bakteri juga. Ini dokter lah yang lebih tahu. Hanya konsultasikan kepada dokter, pada ahlinya ya. Nah, kita sini ini aja nih. Ranahnya ini aja. Pengobatan di rumah ya. Selama pengobatan Anda harus menghindari konsumsi alkohol dan obat pereda nyeri seperti ibuprofen, naproxen, atau aspirin. Beritahu dokter bila Anda mengalami gejala tertentu setelah mengkonsumsi obat. Pengobatan di rumah, gaya hidup, dan pengobatan radang lambung rumahan di bawah ini mungkin dapat membantu mengatasi gastritis akut maupun kronis yang Anda alami. Yang satu, tidak merokok. Rokok mengandung nikotin yang bisa melemahkan saluran pencernaan. Rokok juga diketahui dapat menyebabkan reflux asam lambung yang dapat semakin mengiritasi lapisan dinding lambung. Yang dua, menerapkan pola makan sehat. Menerapkan pola makan sehat dapat membantu meredakan gejala serta mencegah radang lambung di kemudian hari. Pada pola makan yang baik untuk mencegah gastritis dapat meliputi sebagai berikut. Makanan dengan kandungan serat tinggi seperti apel, oatmeal, brokoli, wortel, kacang-kacangan. Makanan rendah lemak seperti ikan dan dada ayam. Makanan bersifat basah seperti sayuran yang direbus. Sumber probiotik seperti yogurt, kimchi, kefir, dan tempe. Bagus ya. Selain bijak memilih makanan yang sehat, kebiasaan makan Anda juga perlu diubah menjadi seperti ini nih. Kebiasaan makannya ya. Jika Anda biasa makan besar 3 kali sehari, coba ubah menjadi 5 sampai 6 kali sehari dengan porsi yang kecil. Porsinya dikurangi tapi intensitasnya tambah ya waktunya. Jangan makan sampai kekenyangan karena isi lambung yang terlalu penuh bisa naik ke kerongkongan ya. Hindari minuman bersoda dan minuman yang berkafein seperti coklat, kopi, dan teh. Kurangi makanan atau minuman yang bersifat asam seperti makanan pedas dan buah sitrus. Makanan atau minuman ini memicu rasa nyeri pada ulu hati. Jangan makan sebelum tidur karena bisa memicu reflux asam lambung. Yang ketiga, mengurangi berat badan. Harus diet ya, olahraga. Tuh, ini prosesnya banyak nih. Harus benar-benar disiplin ya. Mengurangi berat badan 2-5 kg dapat membantu Anda mencegah gastritis. Konsumsi obat pereda nyeri dengan pengawasan dokter. Ini nggak boleh kita beli nih. Tiap hari kita beli nah ke apotek. Karena kan sekarang apotek bebas ya. Beli obat juga nggak usah pakai resep sekarang bisa. Jadi kita nggak boleh minum obat pereda nyeri tiap hari tanpa pengawasan dokter ya. Yang kelima, mengubah posisi tidur. Posisi tidur terbaik untuk mencegah kambuhnya gastritis adalah berbaring di sisi kiri atau ke sisi kiri, sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah ya. Tidurnya miring dong ke kiri, ya, biar apa? Biar lambungnya sehat. Nah, jadi kesimpulannya adalah gastritis merupakan peradangan pada lambung yang dapat menyebabkan komplikasi bila tidak diobati dengan tepat. Oleh sebab itu, konsultasikan kepada dokter bila Anda kerap mengalami gejala penyakit ini. Jadi, teman-teman, jangan sepelekan penyakit lambung atau gastritis. Kita jaga kesehatan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.